Spektrum skizofrenia merupakan bagian dari gangguan psikosis. Gangguan psikosis sendiri merupakan gangguan kepribadian di mana penderitanya tidak dapat membedakan realita dengan yang tidak. Namun, untuk dapat dikatakan menderita gangguan psikosis, maka seseorang harus memiliki ciri-ciri abnormalitas tertentu. Yang pertama adalah adanya delusi. Pas jatuh waktu lagi belajar, pertanda ujian besok nilainya hancur. Tadi waktu belajar, tasnya jatuh. Pertanda besok nilai gua akan hancur. Kelihatan jelas, itu tuh pertanda buat ujian besok nilainya hancur. Nilai ujian besok hancur, akan hancur. Nilai ujian besok akan hancur, hancur. Dari ilustrasi yang ditampilkan tadi, delusi dapat didefinisikan sebagai gangguan psikosis yang membuat penderitanya memiliki kepercayaan mendalam terhadap suatu kesimpulan yang salah mengenai realita. Seperti pada contoh tayangan video, tokoh mengartikan kejadian jatuhnya tas sebagai petanda untuk dirinya bahwa ia akan mengalami kegagalan. Apabila membahas penyebab dari delusi, kita dapat melihatnya dari sudut pandang fisiologi dan perkembangan psikososial. Yang dalam hal ini, berarti penyebab dari delusi bisa disebabkan karena sistem limbik dan ganglia dasar pada pasien terkena cedera atau cacat. Serta bisa juga karena trauma masa kecil akibat kejadian-kejadian traumatis. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi delusi? Delusi dapat ditangani dengan dua hal, yaitu pengobatan farmakologi dan psikoterapi. Pengobatan farmakologi menggunakan obat-obatan antipsikotik dapat mengurangi bahkan menghilangkan delusi. Biasanya, pengobatan farmakologi ini akan diiringi dengan psikoterapi oleh psikolog dan psikiater. Delusi atau waham sendiri kemudian akan terbagi menjadi 10 jenis, yaitu persekutori, referensial, grandiose, erotomaniak, jealous type, nihilistik, somatic, thought withdrawal, thought insertion, dan delusion of control. Di belakang, lihatlah ke belakang. Ada di belakang, lihatlah kemari. Di belakang, di belakang, lihatlah ke belakang, di belakang, lihatlah ke belakang, lihatlah ke belakang, ada di belakang. Dari video yang dipaparkan tadi, video tersebut merupakan ilustrasi dari halusinasi. Halusinasi sendiri merupakan pengalaman yang berupa persepsi sensori yang terasa sangat jelas dan nyata, padahal stimulusnya tidak ada. Seperti yang dialami oleh si tokoh, ia merasa cemas, takut, hingga berteriak karena ia terus-menerus mendengarkan sebuah suara atau banyak suara padahal ia sedang sendirian. Kondisi ini merupakan bentuk dari halusinasi auditori atau halusinasi pendengaran. Kemudian ada pula bentuk-bentuk lain dari halusinasi, yaitu halusinasi visual, halusinasi taktil, halusinasi penciuman, serta halusinasi pengecapan. Dalam konteks klinis, halusinasi dapat dilihat dari berbagai aspek. 3 di antaranya, yang pertama adalah gangguan afektif, yang mana halusinasi itu muncul sebagai respons dari depresi yang amat parah. Umumnya yang muncul adalah halusinasi pendengaran atau halusinasi auditori. Yang kedua adalah penggunaan obat-obatan psikoaktif seperti ganja atau kokain. Kemudian umumnya yang muncul adalah halusinasi visual karena penggunanya cenderung menunjukkan respons melihat visual yang abstrak seperti tiba-tiba melihat ukuran, warna, bentuk, serta pergerakan yang tidak sesuai dengan realita.
Dan yang ketiga adalah PTSD. Pada penderita PTSD, halusinasi merupakan manifestasi dari apa yang mereka dapatkan di dahulu kala. Misalnya pada seorang yang sudah dewasa, ia terus-menerus mendengarkan sebuah teriakan, dan itu bisa jadi terbentuk karena pada saat ia masih kecil, ia dibesarkan oleh orang tua yang abusive. Suara-suara teriakan tersebut akan selalu muncul sebagai bentuk halusinasi, padahal tidak ada siapa-siapa dan sedang tidak terjadi apa-apa. Baik, boleh ceritakan pengalaman Anda seperti apa? Jadi waktu saya berumur 15 tahun, itu ada sepeda yang pada saat itu memang menjadi salah satu kendala. Padahal saya tinggalnya di Jalan Mandala, yang anehnya menurut saya itu ada pada masing-masing orang yang pada saat itu melihat ada yang seperti bingung dan seperti apa yang menjadi perasaan bingung, dan saya merasa kalau perasaan yang saya rasakan itu menjadi hal yang tidak nyaman dan menjadi hal yang aman pada saat yang sama, menjadi hal yang apa yang saya pikirkan menjadi tidak, apa yang saya bingungkan menjadi apa yang saya rasakan. Ilustrasi pertama merupakan contoh disorganisasi berpikir, di mana gangguan ini merupakan sebuah masalah pada kemampuan mengorganisasi berbagai pemikiran di dalam otak, yang menyebabkan seseorang tidak mampu mengungkapkan pikiran dengan baik sehingga ketika ia berbicara, pendengar tidak mampu memahami perkataannya. Nah, disorganisasi berpikir ini masih memiliki 4 contoh lainnya, yaitu yang pertama, asosiasi longgar, yang kedua, neologisme, yang ketiga, circumstantiality, dan yang terakhir adalah blocking. Like a warm candlestick, the body of the patient can be contorted into almost any posture. The patient may maintain the posture for several minutes. Pada ilustrasi kedua, ditampilkan sebuah gambaran dari disorganisasi perilaku, yaitu imobilitas katatonik. Seseorang akan menunjukkan berbagai postur yang tidak biasa dan tetap dalam posisi yang demikian dalam waktu yang lama. Nah, ini yang disebut sebagai imobilitas katatonik. Bentuk lainnya dari disorganisasi perilaku ini masih ada lagi, seperti katanoia dan afek yang tidak sesuai. Perlu diketahui bahwa WHO pada tahun 2022 menyatakan belum ada penelitian konkret yang mengidentifikasi penyebab dari skizofrenia. Tetapi kita bisa mengkaji hebephrenic skizofrenia ini dari 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, perubahan pada struktur dan fungsi dari beberapa area utama otak, termasuk prefrontal cortex dan lobus temporalis medial, yang merupakan area yang mengatur fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Nah, apabila terjadi abnormalitas pada area ini, maka ada kemungkinan penderitanya mengalami gangguan di aspek-aspek tersebut. Aspek yang kedua adalah permasalahan kesehatan mental seperti depresi, PTSD, adalah peningkatan gejala yang menjadi bagian dari spektrum skizofrenia. Dan yang terakhir, yaitu aspek yang ketiga. Nah, beberapa jurnal ini mengusung bahwa faktor lingkungan harus masuk ke dalam etiologi dari neuropsikiatri, termasuk skizofrenia. Salah satu contoh adalah lingkungan tempat individu tersebut lahir, karena banyak riset yang membuktikan bahwa angka kemungkinan munculnya gejala atau resiko skizofrenia pada anak-anak yang tinggal dan tumbuh di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan yang tumbuh dan tinggal di daerah pedesaan. Nah, para ahli percaya bahwa tingkat stres dan tekanan sosial pada perkotaan ini relatif lebih tinggi daripada di pedesaan. Oleh karena itu, tinggi pula tingkat skizofrenia di perkotaan. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa skizofrenia hingga saat ini masih belum dapat diidentifikasikan apa penyebab persisnya, sebab skizofrenia merupakan spektrum yang luas dan kompleks. Maka, kami harap kalian dapat menggunakan informasi singkat ini dengan bijak, dengan menjadi lebih aware dan hanya mempercayakan diagnosisnya terhadap tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater.